Bismillah, di video kali ini kalau muncul wajah saya berarti langsung direkam dari smartphone-nya yang lagi saya bahas ya. Sekarang kita coba keluar buat ngecek audio dan juga metering sama autofocusnya sambil jalan. Ini masih pakai kamera depan. Nanti saya kasih tahu di bagian bawah kamera depan atau kamera belakang. Yes, ini adalah Infinix Note 60 Ultra yang harganya 11 juta. Betul, harganya memang 11 jutaan ya. Bukan bermaksud membela Infinix, tapi tahun 2026 menjadi tahun yang berat buat semua brand ya. Di saat harga komponen pada naik, saat yang bersamaan rupiah melemah ke titik terendah. Jadinya harga USD dikonversi ke harga rupiah di Indonesia lagi pada mahal. Ya, dan bukan bermaksud membela pula, tapi kita juga harus melihat bahwa apa yang dihadirkan Infinix di packagingnya merupakan sebuah kolaborasi yang premium ya. Mulai dari box terluarnya, kemudian isi di dalamnya ada bonus di packagingnya. Ya, wireless charging yang mewah banget, walaupun ya mungkin itu sebatas luxury gitu ya, bukan sesuatu yang esensial banget. Tapi lumayan lah apa yang didapat membuktikan kalau Infinix bisa collab sama brand besar. Dari segi performa pun sebetulnya tidak ada masalah, apalagi harga 11 juta adalah untuk varian 512 GB yang selain besar juga kenceng ya. Test storage sudah membuktikan kalau ini pakai UFS 4.1. Sementara skor Antutunya tembus 2 juta. Tapi 11 juta pakai Dimensity 8400 Ultimate, mungkin kalau dibandingkan dengan brand lain sama tim menang mending bakal tetap salah. Tapi jangan lupa, ini adalah smartphone Infinix pertama yang punya lensa teleperiskop 3,5 kali zoom. Detailnya juga tajam ya, dan warnanya menurut saya sedap dipandang pas saya coba ambil foto di sebuah cafe indoor, mengandalkan ambient lights dari cafe itu doang. Saya ngomongnya ini teriak-teriak karena memang jaraknya jauh ya dibandingkan tadi. Kemudian ternyata ya memang minimum focus distance-nya agak terlalu jauh bagi saya karena kan lensa yang dipakai buat telenya lensa yang bundar bukan yang kotak. Biasanya lensa yang kotak itu punya jarak minimal fokus yang lebih dekat lagi. Tapi segini gimana? Dipakai ngerekam dari jauh, mikrofonnya masih merekam dengan baik nggak? Karena sebetulnya yang saya rasakan untuk perekaman videonya juga sudah makin baik, di mana depth dalam video kerasa indah gitu ya. Saya sempat ngerekam pas anak saya main sepeda dan hasilnya kece banget. Termasuk bisa rekam di 4K 60 fps ya. Resolusinya makin tinggi dengan warna yang hidup, kemudian juga detail yang dapat. Walaupun memang kalau diajak sambil bergerak rekamnya, itu di tiap hentakan langkah masih kerasa agak jitter atau jelly gitu ya. Mungkin itu aja PR-nya. But anyway, ini adalah smartphone Infinix dengan baterai terbesar sejauh ini, 7000 mAh yang kayaknya memang jadi standar baru buat smartphone-smartphone di tahun ini. Apalagi Infinix juga kan terkenal sebagai si pawang MediaTek. Jadi bisa dipastikan lah ya, baterainya awet 7000 mAh plus kemampuan mengoptimalkan SoC-nya MediaTek yang sudah pakai fabrikasi 4 nanometer bakal bikin baterainya bertahan seharian. Ini pun pas kemarin saya bawa ke Jakarta, saya pakaikan kartu yang paling banyak kuotanya dan sering dipakai tethering nih pas di perjalanan. Kalau tetap dirasa kemahalan, solusinya simple ya. Kalau kamu senang dengan desain Pininfarina yang ala-ala desain mobil balap gini, Infinix ngeluarin juga Note 60 Pro, bukan Ultra ya, yang Pro, yang Pininfarina Edition di harga 6 jutaan. Atau kalau kamu nyari performanya aja dari Dimensity 8400 Ultimate, di harga yang mirip-mirip ada Infinix GT 50 Pro ya, 6 jutaan juga. Sudah punya liquid cooling, kemudian punya RGB light dan juga shoulder trigger. Buat main game itu bakal ngebantu banget, termasuk adanya bonus cooling yang magnetik buat di back covernya ya. Itu dingin banget, saya udah coba pas unboxing kemarin. Jadi silahkan pilih antara dua itu alternatifnya kalau kamu budgetnya cuma ada setengahnya dari sekitar 11 jutaan ini. Ya paling saya bisa bilang nice try Infinix Ultra yang ini harganya nggak tembus 20 jutaan kayak Ultra yang lain, tapi yang memang nggak berasa flagship juga. Perbaikan yang paling saya rasakan dibutuhkan di smartphone yang ada nama Ultranya adalah untuk mendukung kebutuhan kreator ya. Mungkin harus ada Pro Video Mode, jangan cuma buat foto gitu mode Pro-nya. Biar saya bisa setting-setting manual buat perekaman video, termasuk kalau bisa dihubungkan dengan mikrofon Bluetooth atau apapun ada settingannya di Pro Video Mode gitu ya.
Tapi yang lebih penting sih biar bisa pengaturan exposure manual, white balance, dan juga meteringnya biar nggak naik turun. Kalau misalkan mau collab sama brand kamera juga boleh kok. Nikon tuh belum ada yang megang kayaknya ya. Apa Canon aja? Sony kali? Fuji? Tapi saya yakin sebetulnya Infinix nggak bakal ngoyo jualan series yang ultra ini. Yes, bukan volume maker mereka. Ini bukan seri hot, bukan seri smart. Ini tuh lebih ke showcase gitu ya. Nunjukin kemampuan Infinix sejauh apa sih kalau dimentokin bikin sebuah smartphone dengan budget yang tidak terlalu dibatasi. Kan desain sudah sama Pininfarina, audio sudah sama JBL udah beberapa tahun. Ya, tinggal kamera. Ayo dong Infinix, apa sudah ada rencana nih buat collab sama beberapa brand kamera buat sektor imagingnya biar lebih kece lagi? PR dari Infinix menurut saya adalah memanfaatkan momen kenaikan harga ini sekalian buat shifting buat brand mereka biar lebih naik kelas gitu ya. Biarkan pangsa pasar yang jadi volume maker selama ini dilayani sama seri Smart dan Hot saja. Note atau mungkin Zero nanti sama GT yang buat gamer bisa dinaikkan kelasnya biar serving pasar yang baru, yang lebih mature, yang lihat smartphone itu nggak cuma dari harga sama prosesor doang. Mereka mau spend budget lebih karena si brandnya ngandelin atau nawarin sesuatu yang berbeda. Langkah ke depannya, edukasi pasar terus pasti tidak mudah karena sudah terbukti ada beberapa brand di Indonesia yang shifting dari tadinya buat kaum menang mending, buat entusias, sekarang mulai jualan yang lebih premium value-nya dan harganya dari smartphone mereka itu masih kesulitan buat jualan di segmen yang lebih tinggi ya. Jualan flagship tapi belum bisa masif, belum bisa dapetin volume yang gede karena memang pasar flagship di Indonesia masih dikuasai 2 brand besar saja. Tapi lanjutkan, edukasi terus, collab sana sini seperti yang dilakukan oleh brand-brand tersebut juga. Tapi selama proses shifting, kalau misalkan dihujat sama netizen yang nggak beli, nggak masalah. Terus aja improve, terus didengerin. Tunjukin terus sampai nanti Infinix punya pembeda yang bikin orang mau mengeluarkan budget untuk membayar di harga yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan kondisi non-teknis dari masalah ketersediaan stok komponen dan juga masalah ekonomi, utamanya rupiah yang bisa kembali menguat, mudah-mudahan nanti bikin harganya lebih enak lagi di kantong teman-teman semua. Silahkan di komen gimana perekaman video yang saya lakukan dengan Infinix Note 60 Ultra di berbagai kondisi ini, indoor, outdoor, dan ada sampel kamera lebih lengkap setelah ini, silahkan disimak juga. Hatur nuhun sudah menyimak videonya dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4K 30 fps pegang satu tangan ya, karena tangannya ribet bawa bawaan lain. Full HD 30 fps. Kita coba bisa nggak pindah lensa langsung. Bisa kalau Full HD 30 fps. Ultra wide ya. Ultra steady di Full HD 30 fps. Nih mau turun tangga, coba dirasakan hentakannya. Di kondisi pencahayaan yang bagus, tapi ini rada menghadap backlight. Kamera depan 4K 30 fps sambil jalan. Di background ada suara musik, mudah-mudahan nggak masuk biar nggak ganggu copyright AdSense ya. Silahkan disimak kalau sambil tilting, panning, kebalik. Biarin lah ya. Pokoknya segini kira-kira bisa kepake nggak buat konten. Ini udah mau masuk golden hour, mataharinya udah dari pinggir banget, jadi silahkan disimak ya.